Kembali lagi bersama aku, Sarah Mary Ifadia. Di sini, aku akan menjelaskan materi yang sudah aku pilih, yaitu mengenai sistem tanam paksa. Kultur stem cell atau yang sering disebut tanam paksa diadakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dikeluarkan di era Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 dengan tujuan untuk memperbaiki kas negara yang banyak terkuras membiayai Perang Jawa serta melunasi hutang negara. Dikarenakan pemerintah Belanda dililit hutang luar negeri sehingga perlu biaya besar untuk membayarnya. Kedua, pemerintah Belanda banyak mengeluarkan biaya untuk perang melawan Pangeran Diponegoro, perang Padri, dan perang di berbagai daerah. 3. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. Dan yang keempat, terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Dampak negatif dari tanam paksa yaitu 1. Kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. Yang kedua, beban pajak yang berat. Ketiga, pertanian, khususnya padi, banyak mengalami kegagalan panen. Dan yang keempat, kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat, sehingga jumlah penduduk Indonesia mengalami penurunan. Adapun dampak positifnya yaitu 1. Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Dan yang kedua, rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Nah, kira-kira apa saja sih kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam sistem tanam paksa? Yang pertama, rakyat wajib menyediakan 1/5 lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib atau tanaman berkualitas ekspor. Yang kedua, lahan yang disediakan untuk tanaman wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Dan yang ketiga, hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Berikut tokoh-tokoh yang terlibat dalam sistem tanam paksa.